Baiklah teman-teman, saya punya video yang sangat menarik untuk kalian dan saya akan membahasnya dengan sangat hati-hati karena kalian tahu kita berada di area abu-abu di mana kita bisa mendapat masalah. Tapi kalian, para penonton saya tahu bagaimana cara berpikir kalian dan saya rasa kalian juga tahu bagaimana cara berpikir saya. Jadi, saya hanya akan melaporkan apa yang sedang terjadi di dunia, oke? Jadi beginilah cara Tiongkok memandang Islam. Jadi, Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan analogi medis yang menggambarkan iman Islam sebagai sesuatu yang patologis, membandingkan pengabdian beragama dengan penyakit mental. Tapi tidak untuk Kristen, Buddha, atau agama lainnya. Kamu tahu, seperti yang kita tahu, PKT itu ateis, dan saya tidak mendukung pandangan politik mereka. Tapi sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah Islamisme ini. Oke, jadi mereka menyebutnya penyakit mental dan virus menular untuk membenarkan penahanan massal dan pendidikan ulang. Atau di barat kita akan menyebutnya program deradikalisasi. Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda. Jadi mungkin setan ada di detailnya. Atau mungkin metodenya sedikit berbeda, tapi idenya sama. Kita menyebutnya deradikalisasi dan mereka menyebutnya pendidikan ulang. Jadi konsep pemikiran sakit, rekaman audio resmi PKT yang bocor ke organisasi hak asasi manusia, menggambarkan camp pendidikan ulang sebagai pengobatan gratis di rumah sakit untuk masyarakat dengan pemikiran yang sakit. Mereka mendokumentasikan dan ini telah dilaporkan oleh The Atlantic. Jadi kamu tahu, ini memang benar. Judul utama The Atlantic adalah Tiongkok memperlakukan Islam seperti penyakit mental. Apa kamu bisa menyalahkan mereka? Oke, aku cuma mencoba bercanda, tapi kamu tahu, memang ada perbedaan penting dan aku akan melaporkannya dengan serius. Orang-orang yang sedang ditekan oleh Tiongkok ini, mereka adalah penduduk asli tanah mereka. Jadi mereka jelas Muslim Uighur. Jadi mereka memang asli dari tanah ini. Ini berbeda bagi kita di barat karena Muslim. Maaf, karena Muslim dari Pakistan dan Bangladesh di Inggris atau di Barat, mereka bukan penduduk asli Barat. Oke, jadi Barat seharusnya diizinkan untuk menjadi lebih radikal lagi dalam upayanya untuk melakukan deradikalisasi terhadap dirinya sendiri. Oke, atau memurnikan dirinya sendiri atau membersihkan dirinya dari Islamisme yang merupakan doktrin politik. Oke, tidak ada yang salah dengan bahasa saya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Jadi kita bisa mengkritik sebagai orang barat yang melihat apa yang dilakukan Tiongkok, saya bisa memahami bahwa mungkin ini agak terlalu keras. Tapi sekali lagi, saya juga paham bahwa ini bukan masalah yang mudah untuk dihadapi. Analogi virus. Retorika resmi membandingkan praktik Islam dengan virus ideologi tersembunyi, menegaskan bahwa terlihat sehat di luar tidak berarti seseorang bebas dari infeksi yang mendasarinya. Jadi lihatlah ini, beginilah caranya. Partai Komunis Tiongkok sedang menghancurkan masjid-masjid. Video lama ini sudah beredar cukup lama dan sekali lagi saya tidak sepenuhnya mendukung metode Partai Komunis Tiongkok, tapi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana mereka menangani Islamisme. Di Barat kita punya cara sendiri dalam menangani hal-hal seperti ini. Misalnya seperti yang saya katakan, Tiongkok menyebutnya sebagai pendidikan ulang. Kita menyebutnya program deradikalisasi. Kita memang punya kebebasan beragama. Tapi sekali lagi, ketika agama itu berubah menjadi doktrin politik yang menantang status quo di Barat, yaitu lembaga-lembaga demokrasi kita, maka tentu saja kita punya hak untuk memprotes dan kita punya hak untuk melawan balik. Dan kita punya hak untuk berkata, maaf Muslim, hal ini tidak akan ditoleransi di sini, apalagi karena kalian bukan penduduk asli di tanah ini. Orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indonesia, atau apapun, Muslim, dari manapun asalmu, secara budaya, kamu adalah pamu. Dan selama 2 atau 3 generasi, kalian diharapkan untuk berasimilasi ke dalam masyarakat arus utama. Sekarang itu tidak terjadi, dan kalian tetap mempertahankan identitas agama kalian. Oleh karena itu, jika kalian melewati batas tertentu, maka kami akan melawan. Dan saya pikir waktunya telah tiba bagi Barat untuk melawan. Mungkin tidak dalam skala sebesar ini, oke? Sekali lagi, seperti yang saya katakan. Dan tapi saya tidak akan mengkritik. Sebenarnya saya bisa mengkritik, tapi tidak akan terlalu mengkritik. Karena apa kata mereka? Jangan mengkritik seseorang sampai kamu pernah berjalan sejauh 10 mil dengan sepatunya atau sesuatu seperti itu. Saya mengerti sebagai mantan Muslim, Islam adalah ideologi yang sangat-sangat berbahaya.
Ini tidak seperti agama lain manapun. Setiap masyarakat atau komunitas yang memperlakukan Islam seperti agama lain manapun telah membayar mahal. Seperti Barat yang sedang membayar mahal. Seperti Tiongkok yang mulai membayar mahal. Jadi mereka berkata, tidak. Kamu tahu apa? Kami akan mencari solusi untuk itu. Dan saya sudah menunjukkan kepada Anda jenis solusi yang mereka terapkan. Lihatlah ini. Ini adalah video lain. Jadi Tiongkok menerapkan kebijakan yang sangat ketat terhadap Muslim di negaranya, terhadap penduduk Muslimnya. Atas nama keamanan, mereka telah memberlakukan larangan terhadap banyak praktik keagamaan. Perempuan dilarang mengenakan burka, nikab, atau hijab. Oke, satu-satunya keberatan yang akan saya sampaikan adalah bahwa sekali lagi, orang-orang ini adalah penduduk asli tanah ini. Jadi mereka itu diduduki oleh Tiongkok. Maaf, saya harus mengatakan memang begitu. Xinjiang, seluruh provinsi itu, lebih dekat ke Turki atau Turkmenistan daripada ke Tiongkok. Jadi itu adalah tanah yang diduduki. Tapi satu negara, satu aturan. Tiongkok adalah negara otoriter. Tapi aturan-aturan ini tidak berlaku di Barat. Barat tidak perlu merasa bersalah. Karena sekali lagi, orang-orang di Barat, Muslim di Barat, yang memaksakan cara hidup mereka kepada kita semua, mereka bukan penduduk asli negara-negara ini. Jadi Barat harus mengusir banyak dari mereka. Akan tiba waktunya. Kita harus melakukan ini. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat-sangat kacau. Jadi bagaimanapun juga, mereka telah melarang jenggot panjang Muslim. Mereka mengatakan bahwa mereka memenjarakan orang karena memelihara jenggot, mengunggah atau membagikan lagu-lagu Islami sepenuhnya dilarang. Memutar musik Islami di pernikahan atau pesta tidak diperbolehkan. Orang tua tidak boleh memberi nama anak mereka Abdul Muhammad atau nama-nama Islami serupa. Itu terlalu berlebihan. Saya rasa negara-negara Barat tidak sanggup melakukan hal seperti ini. Itulah sebabnya orang-orang meminta deportasi massal. Saya rasa Barat tidak akan pernah bisa memaksakan nilai-nilainya secara paksa kepada orang lain. Menurut saya itu memang bukan bagian dari DNA Barat. Jadi kita tidak bisa hidup bersama mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berasimilasi, tapi kita bisa menyuruh mereka untuk kembali. Tiongkok telah menerapkan kebijakan yang sangat ketat terhadap warga Muslimnya terkait aktivitas keagamaan. Atas nama keamanan dan pencegahan ekstremisme, Tiongkok telah memberlakukan larangan terhadap beberapa praktik Islam. Sebagai contoh, perempuan benar-benar dilarang mengenakan pakaian penutup wajah, seperti burka, nikab, atau hijab. Lucu rasanya melihat Tiongkok melakukan semua ini, tapi Anda tidak pernah melihat umat Muslim melakukan kampanye besar-besaran menentang Tiongkok. Maksud saya, jumlahnya sangat mencengangkan. Jutaan orang telah terdampak oleh kebijakan Tiongkok ini. Tapi 30.000 warga sipil Gaza tewas setelah mereka melakukan aksi nekat terhadap Israel. Seluruh dunia pun jadi heboh. Memelihara jenggot panjang yang diasosiasikan dengan Muslim juga bisa berujung pada hukuman penjara. Ada larangan penuh untuk mengunggah dan membagikan musik Islami. Sekarang, baik itu pernikahan di rumah atau pesta, musik Islami tidak boleh digunakan di acara apapun. Orang-orang tidak lagi boleh menamai anak mereka Abdul atau Muhammad atau nama-nama serupa. Juga tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Sekali lagi, saya akan mengatakan ini. Saya akan memakai sudut pandang Barat saya. Saya rasa tidak ada seorang pun di Barat yang bisa menerima langkah-langkah seperti ini. Itulah sebabnya, tapi kita juga tidak bisa hidup dengan mereka. Itulah mengapa kita perlu melakukan deportasi massal. Ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Maksud saya, masyarakat, budaya itu ada karena suatu alasan. Ada cara hidup yang berbeda. Ada nilai dan praktik budaya yang berbeda. Semuanya berbeda. Ada alasannya mengapa begitu. Jadi, kalau kamu tidak bisa hidup bersama mereka, kamu harus mengusir mereka. Seperti yang selalu saya katakan, berbaur atau diusir. Biar saya tunjukkan video lain. Islam dilarang di Tiongkok. Titik. Bagaimana dengan semua masjid yang kita lihat dan umat Muslim yang berdoa? Oke, mari kita lihat. Apa ini? Jadi kamu tahu, setiap kali seorang Muslim mulai berdoa di tengah jalan, di pesawat, atau di depan monumen kita, entah kenapa kita harus menghormatinya dan pura-pura tidak melihat. Dan itu membuat umat Muslim menjadi lebih berani. Dan mereka melakukannya lagi dan lagi. Dan mereka terus melakukannya. Lihat apa yang terjadi ketika mereka melakukannya di Tiongkok. Sebenarnya itu sangat baik. Apakah dia akan tetap di sana, bersikap baik, atau apakah dia akan berubah? Apakah dia akan berubah haluan? Dia tidak mendengarkan karena, sekali lagi, seorang Muslim percaya bahwa tetap teguh itu adalah suatu kebajikan. Lihat. Ini dia. Kamu tidak mendengarkannya. Oh,
Don't touch. Oh. Kalau itu adalah petugas polisi London atau polisi Inggris, mereka akan berkata, ya maaf, tidak. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya berusaha lebih hati-hati untuk pria muslim itu. Jangan khawatir, biar saya gelar lebih banyak sajadah untuk Anda. Apakah Anda ingin sholat di sini juga? Saya berharap petugas polisi Tiongkok akan bereaksi secara berbeda. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dia berdoa seolah-olah dunia seharusnya, kau tahu, berhenti dan menghormatinya? Tidak. 117. Lihat di peron, ada 6 orang yang sedang berdoa. Hanya aku sendiri di sini. Dia memanggil bantuan. Bagus. Cepat, di sini. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Terima kasih, terima. Terima kasih banyak. Dadah, dadah. Terima kasih. Dia bahkan bukan orang Tionghoa. Lihat saja dia turis. Dia benar-benar turis. Saya berharap petugas polisi Tiongkok itu benar-benar bertindak tegas padanya. Terima kasih. Oke, tidak, tolong. 1 menit, tolong. Di stadion, tidak ada ruang doa, tidak ada. Jadi tidak ada ruang doa di stadion. Itu sebabnya dia harus berdoa di tempat umum. Oke, mari kita lihat video ini. Di Tiongkok, orang Uighur ditempatkan di pusat kesehatan jiwa untuk menerima perawatan. Dan masjid-masjid diubah menjadi aula dansa, di mana alkohol disajikan dan musik dimainkan. Saya melihat satu video di mana sebuah masjid diubah menjadi toilet umum. Jadi ini secara resmi. Jadi ini seharusnya secara resmi adalah sebuah masjid. Ya, kamu bisa tahu itu adalah masjid. Dan orang Tionghoa memang begitu. Orang Tionghoa dari Tiongkok daratan hanya menari dan berpesta. Oke, dengar. Maksud saya mengerti. Dengar, saya tidak akan mendukung ini. Atau saya tidak akan mengatakan bahwa ini baik. Orang-orang seharusnya tidak pernah dianiaya. Saya pikir orang-orang seharusnya diizinkan untuk hidup sesuai dengan adat dan nilai budaya mereka. Saya punya masalah dengan orang-orang yang memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Tapi situasi di Barat benar-benar berbeda. Inilah yang terus dikatakan orang-orang di Barat kepada kita. Lihat ini, beginilah perilaku mereka di Barat. Jadi, ini benar-benar berbeda. Dan ya, apa yang dilakukan PKT, saya tidak bisa mendukungnya. Tapi saya mengerti mereka punya tantangan sendiri. Mungkin Xinjiang seharusnya dibebaskan. Mereka seharusnya diberi kemerdekaan. Tapi ya, benar, seolah-olah itu akan terjadi. Tapi situasi di Barat benar-benar berbeda. Inilah cara mereka memusuhi Barat secara terbuka. Islam akan menguasai dunia lagi. Tidak ada agama lain yang memiliki moralitas seperti ini. Ketika kami mengatakan bahwa Amerika suatu hari nanti akan menjadi negara Muslim, insya Allah orang-orang memandang kami dengan skeptis. Tapi kenyataannya itulah tujuan kami. Itulah tujuannya. Jadi mereka bertingkah seperti ini dan menarik banyak reaksi keras serta menyatukan banyak patriot di seluruh dunia. Dimanapun mereka berada, mereka bertingkah dengan cara yang sama, kecuali di Tiongkok. Jadi seperti yang saya katakan, di Tiongkok setidaknya mereka adalah penduduk asli. Di Amerika, di Inggris, mereka bukan penduduk asli di tanah-tanah ini. Inilah mengapa saya selalu mengatakan bahwa gerakan etnonasionalis itu cukup bodoh. Karena apa yang akan kamu lakukan terhadap muslim mu'alaf kulit putih? Apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa mendeportasi mereka karena mereka adalah penduduk asli. Jadi, yang seharusnya kita lawan adalah gagasan asing ini, sebuah doktrin politik yang disebut Islam. Orang-orang juga suka menyebutnya Islamisme, tapi Islam itu sendiri adalah Islamisme. Pada dasarnya, menerapkan Islam itu sendiri adalah Islamisme. Jadi itulah musuh bersama kita. Itulah yang seharusnya kita lawan, karena itu anti-Barat, bertentangan dengan nilai-nilai Barat, peradaban Barat. Dan mereka secara terbuka mengumumkan apa yang akan mereka lakukan terhadap Barat. Jadi kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dilakukan Tiongkok. Kita tidak akan pernah bisa menganiaya orang sampai sejauh itu. Kita tidak akan pernah bisa merobohkan masjid-masjid tanpa persetujuan mereka. Kita tidak bisa melakukannya. Itu memang bukan bagian dari DNA Barat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggerakkan orang-orang. Dan kita bisa menyerukan deportasi massal. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Kamu tidak punya niat untuk berasimilasi. Dan kamu terus menantang status quo setiap hari yang setara dengan pengkhianatan. Jadi pulanglah.
Kami harus mengirim kalian kembali ke negara leluhur kalian, meskipun kalian lahir di sini. Lihat orang ini. Lihat badut ini. Dia adalah anak generasi pertama dari imigran Pakistan. Lihat orang ini. Siapa kamu, orang yang membenci veteran Amerika, yang memberi mereka kebebasan untuk mengatakan apa yang kamu katakan? Tidak ada yang memberiku kebebasan. Orang tuaku adalah satu-satunya yang berkorban. Tidak ada veteran yang berkorban. Tidak ada yang memperjelas itu. Jadi ada veteran Amerika Serikat yang kehilangan anggota tubuh mereka karena menjalankan perintah berjuang untuk Amerika. Apakah kamu setuju dengan perang atau dengan perang-perang Amerika atau tidak? Aku percaya setiap perang itu dibenarkan. Maaf, ketika kamu adalah hegemon global, ketika kamu adalah negara adidaya, ada tanggung jawab tertentu yang tidak bisa kamu abaikan. Sama seperti pada masa Perang Dingin, Amerika tidak bisa membiarkan dunia pada kehendak para pemimpin Soviet. Itu tidak mungkin terjadi. Amerika tidak bisa masuk ke Vietnam. Amerika tidak bisa mengabaikan semenanjung Korea. Mereka tidak bisa membiarkan wilayah itu untuk mereka. Dan hal yang sama terjadi di Afghanistan. Hal yang sama juga terjadi di Irak dan semua campur tangan Amerika di luar negeri lainnya. Semua itu dibenarkan, entah kamu setuju atau tidak. Selalu ada alasan di baliknya. Tapi orang-orang ini, sekali lagi, mereka tidak setia pada Amerika. Mereka setia pada budaya mereka sendiri. Budaya leluhur mereka, Islam, agama. Jadi meskipun orang tuanya memohon untuk tinggal di Amerika dan mereka memberikan Baldi ini kehidupan yang baik, Amerika juga memberikan Baldi ini kehidupan yang baik. Dan dia membenci veteran Amerika dan juga Amerika Serikat. Inilah yang dia katakan. Dia bilang, saya meremehkan kedua entitas ini. Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat, entitasnya, apapun yang ingin kamu sebut, sistemnya, eksperimen Amerika Serikat ini, hegemon global, negara adidaya paling baik di dunia, Amerika Serikat itu dan para tentaranya, orang-orang yang kehilangan anggota tubuhnya, orang-orang yang meninggal. Dan lihatlah penghinaan yang dia tunjukkan kepada mereka. Dulu saat masa Perang Irak, saya sempat menjadi seorang Muslim. Lalu saya melewati fase liberal. Dan tentu saja, saya juga tidak suka. Saya juga tidak suka Amerika. Atau saya juga tidak suka kebijakan luar negeri Amerika. Jadi begitulah cara berpikir mereka. Pertama-tama mereka bilang, saya tidak masalah dengan Amerika. Saya tidak membenci rakyat Amerika. Saya hanya membenci kebijakan luar negeri Amerika. Saya hanya membenci tentara Amerika Serikat. Itulah yang mereka katakan. Begitulah cara mereka mencoba merasionalisasikannya dalam pikiran mereka. Dan itulah mengapa mereka berkata, karena saya tidak membenci rakyat Amerika, maka saya bebas pergi ke Amerika. Tidak. Pemerintah Amerika adalah cerminan dari nilai-nilai Amerika atau rakyat Amerika. Meskipun mereka mungkin memilih satu atau lain cara. Seluruh Amerika, konstitusi Amerika mewakili Amerika. Dan rakyat Amerika juga merupakan perwakilan dari sistem yang disebut Amerika Serikat. Dengarkan badut ini. Seorang pria yang membenci veteran Amerika yang telah memberikan mereka kebebasan untuk mengatakan apapun menjauh. Tidak ada yang bisa bebas. Orang tua saya adalah satu-satunya yang berkorban. Tidak ada veteran yang berkorban. Saya ingin memperjelas itu. Saya tidak mendukung militer Amerika Serikat. Tidak, saya tidak mendukung Amerika Serikat. Saya meremehkan keduanya. Saya ingin memperjelas itu. Kamu, saya hanya ingin memperjelas itu, teman-teman. Saya tidak mendukung para veteran. Satu-satunya dokter hewan yang saya dukung adalah yang merawat anak-anak saya. Saya tidak tahu apa yang dia katakan di akhir, tapi deportasikan saja. Kita tidak bisa hidup dengan orang-orang ini. Kita tidak bisa hidup dengan orang-orang ini. Ini adalah pengkhianatan. Sekali lagi, apakah seorang Demokrat, meskipun mereka mungkin membenci Trump, mereka mungkin menentang perang ini atau perang itu, apakah mereka bisa mengatakan itu? Tidak, mereka tidak bisa mengatakan itu, karena sekali lagi, mereka adalah bagian dari sistem itu. Mereka tahu itu. Saya tahu dulu ada beberapa orang, Lutro yang meliputnya. Orang-orang itu adalah beberapa orang dari Bible Belt. Mereka mengatakan Tuhan akan menghukum tentara Amerika Serikat. Sangat tidak pantas. Belakangan saya tahu klip video itu menjadi viral di dunia Muslim. Karena mereka bilang, lihat, orang Amerika membenci tentara mereka sendiri. Dan saya seperti, lalu ketika saya tahu itu adalah gereja yang sangat kecil, sangat terpencil, hanya sedikit orang yang melakukan itu. Tapi orang-orang ini setia pada budaya mereka sendiri, peradaban mereka sendiri, ideologi mereka sendiri, agama mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan Amerika. Mereka akan mengubah Amerika sesuai dengan visi mereka. Mereka berencana untuk menciptakan kembali Amerika menurut pandangan mereka. Dan itu akan menjadi Amerika yang sangat berbeda dari apa yang diciptakan oleh para pendiri bangsa.